Waktu lagi nyetir mobil pulang, kamu melihat tempat adopsi anjing. Gak ada salahnya kan, adopsi anjing lucu dan ngasih dia rumah yang hangat, ucapmu dalam hati. Kamu menepi, lantas melihat anjing yang gede banget. Telinganya lancip dan cakarnya besar. Matanya menatap dalam dan tajam. Yang kamu lihat ini adalah hibrida serigala anjing. Ini cukup umum terjadi di alam liar dan sering ditemui di banyak rumah. Sebenarnya, ini adalah persilangan antara hewan liar dan peliharaan yang paling umum. Diperkirakan ada sekitar 400.000 ekor yang sudah menjadi peliharaan di negara Paman Sam saja. Kombinasinya ada beragam, tapi yang paling umum adalah campuran serigala abu-abu dengan German Shepherd atau dengan Siberian Husky. Meski kedengarannya keren, jenis persilangan seperti ini berbahaya untuk dipelihara di rumah. Tak jarang, serigala anjing ini menyerang pemiliknya tanpa alasan. Sudahlah, biarkan saja mereka di dunianya. Omong-omong soal anjing liar, beberapa jenis yang paling berbahaya juga punya tampang imut. Tetap jaga jarak ya, kalau nggak sengaja ketemu salah satu hewan ini, karena mereka pasti akan mengejarmu. Mereka bahkan dijuluki rajanya Australia. Tak lain dan tak bukan adalah dingo. Hewan ini sudah ada sejak ratusan tahun di seluruh Asia Tenggara sampai Australia. Warna coklat keemasannya menyatu dengan lingkungannya, sehingga lebih berbahaya saat mengintai mangsa. Seperti hibrida serigala anjing, banyak dingo juga disilangkan dengan anjing rumahan untuk membuat kombinasi dingo-dogo. Haha, lucu namanya. Meski kedengarannya imut, tapi nyatanya enggak loh. Mereka tetap aja hewan buas yang berburu berkelompok dan gak takut manusia. Hewan yang satu ini sudah jelas seram, tapi tak jarang orang memelihara ular berbisa di rumah. Nggak sembarang orang bisa menanganinya karena ular seperti ini butuh perawatan dan perhatian ekstra. Kepemilikannya di beberapa negara bahkan dilarang. Memamerkan ular berbisa ke teman-teman di acara reunian mungkin keren ya. Tapi statistik menunjukkan setidaknya ada 10.000 kasus gigitan ular di Amerika Serikat saja. Beberapa di antaranya adalah peliharaan. Pengurus ular profesional melengkapi diri dengan perlengkapan dan alat yang tepat saat mengangkut ular dari area yang tidak semestinya. Jadi, memelihara ular lumayan berisiko. Dan ada banyak ular berbisa di alam liar yang terancam punah serta tak boleh dipelihara, kecuali untuk dilestarikan. Saat pertama memperkenalkan hewan ini, para penjelajah menggambarkannya sebagai campuran bebek, biwara, dan berang-berang yang ukurannya sebesar kucing, tapi bertelur. Hah? Hewan apa itu? Para ilmuwan menganggap platypus sebagai hewan fiksi, sampai akhirnya melihatnya sendiri. Imut memang, tapi mamalia aneh ini berbisa loh. Di kaki belakangnya yang berselaput, ada taji di tumitnya untuk membela diri dan kabur dari bahaya. Seperti yang kamu bisa bayangkan, memelihara berang-berang bebek berbisa ini bukanlah ide yang bagus. Meski bentuknya memang gemesin banget sih pas masih bayi, platypus sangat sulit dirawat dan butuh tempat luas untuk berenang dan berkeliaran. Mereka super pilih-pilih makanan dan bisa jadi agresif banget. Tapi kayaknya mereka cocok dijadikan agen rahasia. Memelihara kucing biasanya bukan masalah besar, kecuali yang kamu pelihara adalah serval. Kucing liar ini lebih besar daripada kucing rumahan biasa dan mirip macan tutul mini. Yap, serval memang cantik dan suka melompat-lompat, tapi tetap tidak disarankan dipelihara di rumah. Serval terkenal suka mengacak-acak rumah dan mencabik gorden serta sofa dengan cakarnya. Mereka jarang mendengarkan manusia dan agresif saat diajak bermain. Serval sangat pintar serta butuh banyak tempat untuk memanjat dan menjelajah, plus melakukan hobinya. Siapa sih yang tahan gak meluk kukang yang imut ini? Mata belonnya yang besar pasti bikin kamu luluh. Caranya memegang ranting dengan tangannya yang mungil bikin semua orang gemas. Dan dia melakukannya dengan lambat. Tapi ada rahasia gelap yang dimiliki primata ini. Mereka terancam punah dan ilegal. Meski kelihatannya super imut di foto-foto, mereka mungkin tersiksa. Kukang adalah hewan malam dan gak bisa terlalu banyak berinteraksi. Ditambah lagi, mereka juga berbisa. Kukang adalah satu-satunya primata di dunia yang punya gigitan beracun yang super berbahaya. Tapi paling enggak, kamu nggak akan kesulitan kabur dari hewan ini. Koala juga hewan yang doyan manjat pohon dan makan.
Tapi memeliharanya di rumah sangatlah tidak disarankan. Koala sangat protektif terhadap anak-anaknya dan agresif saat mereka terancam. Meski disebut beruang koala, mereka tidak berkerabat dengan beruang loh. Mereka adalah marsupial yang berkerabat dengan kanguru dan wombat. Sama seperti kanguru, koala punya kantong tempat bayinya tumbuh. Koala juga punya ibu jari yang dapat dipakai seperti primata dan manusia untuk memanjat cabang pohon. Kamu nggak akan bisa menjinakkan koala, dan kebutuhan makanannya menjadi alasan utama koala tak bisa hidup dengan manusia. Mereka butuh daun eukaliptus yang tumbuh di hutan untuk bertahan hidup. Artinya, koala butuh hutan yang luas untuk hidup. Hewan apa yang bentuknya mirip posum seukuran telapak tangan tapi bersayap? Salah, bukan kelelawar, melainkan sugar glider. Tapi sebenarnya mereka tidak bersayap, jadi mereka cuma melayang. Kelelawar masih menjadi satu-satunya mamalia bersayap di dunia. Nah, marsupial yang satu ini punya lapisan kulit tebal yang membentang dari tangan sampai pergelangan kaki belakang, yang berfungsi mirip layang-layang. Ekor berbulu tebalnya digunakan untuk menentukan arah saat meluncur. Meski imut dan mirip pahlawan super, sugar glider nggak bisa tinggal di rumah kita. Mereka adalah hewan yang ditakdirkan hidup dalam keluarga besar dengan spesiesnya sendiri. Tapi saat dipelihara, orang-orang biasanya cuma merawat 1 atau 2 ekor. Mereka juga butuh pohon untuk meluncur ke sana-sini. Selain itu, sugar glider adalah hewan nokturnal dan tidur seharian supaya bisa aktif semalaman. Ini berbanding terbalik dengan manusia, kecuali kalau kamu tukang begadang. Selain membahas makhluk nokturnal seperti kamu, burung hantu adalah hewan yang seharusnya tidak dikurung di kandang atau di lumbung. Kita semua pasti pernah berhayal ada burung hantu pembawa surat mampir ke jendela kita. Tapi, bukan berarti burung hantu adalah makhluk ajaib yang dapat dijadikan peliharaan. Pertama, burung hantu adalah makhluk soliter dan gak bisa membentuk kawanan seperti banyak burung lainnya. Jadi, mereka nggak biasa ditemani dan dipeluk setiap hari. Kalau mau memelihara burung hantu di dalam rumah, jangan marah kalau perabotanmu berantakan. Burung hantu butuh ruang untuk terbang dan melakukan kegiatannya. Jadi, gorden, bantal, dan rak bukumu harus diikhlaskan. Sebagai hewan nokturnal, burung hantu lebih suka beraksi pada malam hari, saat kita sedang terlelap. Oke, kamu mungkin berpikir landak cocok dipelihara. Tapi ingat ini, meski cuma hewan kecil yang menggemaskan, duri yang panjang dan runcing di punggungnya mungkin tak cocok bagi sebagian orang. Salah cara penanganan bisa berujung pada luka dan landak bisa berubah menjadi bola demi membela diri. Mereka juga makhluk soliter dan tak bisa hidup berdekatan dengan landak atau hewan lain yang menurutnya mengancam. Seperti kebanyakan hewan penyendiri, landak adalah hewan nokturnal dan lebih suka jalan-jalan malam sendirian. Jadi, kalau kebetulan kamu melihara bola berduri ini, pastikan kamu nyediain banyak ruang untuk dia jelajahi setiap hari ya. Dengan ekor bercincin dan warna coklat kemerahan, bola bulu yang satu ini mungkin enak dipeluk. Coba aja, yakin kamu kuat melihat kegemoyan panda merah? Mereka ini nggak berkerabat dengan panda raksasa ya, tapi imutnya sih sama. Tapi maaf-maaf aja nih, sebaiknya nggak usah deket-deket mereka deh. Panda merah bisa ditemukan di lebatnya hutan hujan Asia Tenggara dan tidak bisa hidup di rumah. Seperti kucing, mereka punya cakar tajam yang bisa mengubah dekorasi interior rumahmu, tapi belum tentu jadi lebih indah sih. Saat terancam, mereka melepaskan bau busuk untuk melarikan diri. Wah, aku juga bisa tuh. Meski telinga besar berbulunya bikin dia tambah imut, sebaiknya biarkan dia tinggal di alamnya.